Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran atau belajar mandiri pada kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bagi yang beragama Islam, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presensi dapat dilakukan dengan mengisi Google Form yang telah dikirimkan melalui WhatsApp Group. Nah, kemarin kita telah belajar mengenai dua jenis dari transformasi, yaitu refleksi dan translasi. Tentunya kalian masih ingat kan, refleksi itu apa, translasi itu apa? Nah, refleksi atau pencerminan merupakan salah satu dari jenis transformasi yang memindahkan setiap titik-titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin pada titik-titik yang dipindahkan itu. Nah, sifat bayangan cermin itu apa saja? Yang pertama, bentuk bayangan, bentuk dan ukuran dari bayangan itu sama dengan bentuk dan ukuran benda aslinya. Yang kedua yaitu bayangan dan benda itu saling berhadapan. Yang ketiga yaitu jarak antara benda dengan cermin dan jarak antara bayangan dengan cermin itu sama. Nah, untuk selanjutnya yaitu translasi. Translasi atau pergeseran itu juga merupakan salah satu dari transformasi yang memindahkan semua titik-titik pada bangun dengan jarak dan arah yang sama. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai dua jenis dari transformasi yang lain, yaitu rotasi dan dilatasi. Oleh karena itu, kalian bisa menyaksikan atau menonton materi yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Rotasi dan dilatasi adalah jenis-jenis dari transformasi. Rotasi yaitu memutar setiap titik-titik pada bidang atau gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap tersebut disebut dengan pusat rotasi. Sedangkan besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut sudut rotasi. Di bawah ini merupakan contoh dari rotasi. Dapat lihat pusat rotasinya, sudut rotasi, dan arah rotasinya. Koordinat bayangan hasil rotasi. Jika titik koordinat awal yaitu X, Y dengan pusat rotasi 0,0, sudut rotasi yaitu 90 derajat, arah rotasi searah jarum jam, maka bayangan hasil rotasi yaitu Y, min X. Untuk pusat rotasi 0,0, sudut rotasi 90 derajat, arah rotasi yaitu berlawanan jarum jam, maka bayangan hasil rotasi min Y, X. Pusat rotasi 0,0, sudut rotasi 180 derajat, arah rotasi yaitu searah jarum jam, maka bayangan hasil rotasi yaitu min X, min Y. Pusat rotasi yaitu 0,0, sudut rotasi 180 derajat, arah rotasi yaitu berlawanan jarum jam, maka bayangan hasil rotasi yaitu min X, min Y. Berikut merupakan contoh dari rotasi. Terlihat gambar trapesium ABCD yang dirotasikan 90 derajat searah jarum jam dengan koordinat titik dari trapesium tersebut yaitu A min 5,2, B min 2,2, C min 2,4, dan D min 4,4. Untuk pusat rotasinya yaitu 0,0. Bayangan dari hasil rotasi yaitu A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen dengan koordinat bayangan A aksen Y, min X sama dengan A aksen 2,5. Berikut merupakan contoh dari rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Terlihat trapesium ABCD yang dirotasikan 90 derajat berlawanan jarum jam dengan koordinat titik dari trapesium tersebut yaitu
A min 5,2, B min 2,2, C min 2,4, dan D min 4,4 dengan pusat rotasi 0,0, maka bayangannya yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan koordinat bayangan A aksen min Y, X sama dengan A aksen min 2, min 5. Untuk B aksen, C aksen, dan D aksen, cara mencarinya sama dengan A aksen. Berikut merupakan contoh dari rotasi 180 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi yaitu 0,0. Terlihat trapesium ABCD dengan koordinat titik A min 5,2, B min 2,2, C min 2,4, dan D min 4,4 dirotasikan 180 derajat searah jarum jam, maka bayangannya yaitu A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen dengan koordinat bayangan A aksen min X, min Y sama dengan A aksen 5, min 2. Untuk B aksen, C aksen, dan D aksen, cara mencarinya sama dengan A aksen. Berikut merupakan contoh rotasi dari segitiga ABC yang dirotasikan 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasinya merupakan salah satu dari titik sudut, yaitu titik sudut dari segitiga tersebut yaitu C dengan koordinatnya min 3,1. Untuk menentukan koordinat bayangan dan bayangan dari hasil rotasi tersebut yaitu yang pertama, dengan menentukan titik A aksen atau dapatkan titik A aksen sehingga panjang segmen garis dari AC sama dengan panjang segmen garis A aksen, C aksen, dan kedua segmen garis tersebut membentuk sudut 90 derajat. Setelah itu dapatkan titik B aksen sehingga panjang B segmen garis BC sama dengan panjang segmen garis B aksen, C aksen, dan kedua segmen garis tersebut membentuk sudut 90 derajat. Untuk koordinat bayangan hasil rotasi dari segitiga ABC dengan koordinat titik A min 5,4, B min 7,2, dan C min 3,1 yaitu A aksen 0,3, B aksen min 2,5, dan C aksen min 3,1. Gambar segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen berwarna merah tersebut merupakan bayangan dari hasil rotasi. Dilatasi. Dilatasi yaitu mengubah ukuran sebuah bangun atau bidang gambar. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Nah, dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Nah, titik pusat di sini yaitu 0,0. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Untuk suatu koordinat X, Y dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat Kx, Ky atau dapat ditulis dengan X, Y maka Kx, Ky. Untuk K lebih dari 1 maka dilatasi termasuk ke dalam pembesaran. Namun untuk jika K lebih dari 0 kurang dari 1 maka dilatasi tersebut termasuk dilatasi pengecilan. Untuk
memperbesar atau memperkecil bangun atau bidang, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau di tepi bangun yang akan didilatasikan. Berikut merupakan contoh dilatasi pembesaran dengan pusat 0,0. Pusat dilatasi 0,0. Terlihat segitiga ABC dengan koordinat titik A 1,3, B 3,1, C 3,3 didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor dilatasi 2, maka koordinat bayangan dari hasil dilatasi dengan faktor dilatasi 2 yaitu A aksen Kx, Ky sama dengan A aksen 1 kali 2, 3 kali 2 atau A aksen 2,6. Untuk mencari B aksen dan C aksen sama dengan mencari A aksen. Gambar A aksen, B aksen, C aksen yang berwarna merah merupakan bayangan hasil dari dilatasi dengan faktor dilatasi 2. Berikut terlihat contoh dari dilatasi pengecilan dengan pusat dilatasi yaitu 0,0. Segi 4 ABCD dengan koordinat titik A min 4,4, B min 4, negatif 4, negatif 4, C 4, negatif 4, dan D 4,4 didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor dilatasi setengah, maka koordinat bayangan hasil dari dilatasi yaitu A aksen Kx, Ky sama dengan A aksen setengah kali negatif 4, setengah kali 4 atau A aksen min 2, negatif 2,2. Untuk B aksen, C aksen, dan D aksen, cara mencarinya sama dengan A aksen. Berikut merupakan contoh dari dilatasi dengan pusat dilatasi yaitu titik P dengan P min 3,4. Bidang A, B, C, D dengan koordinat titik A min 3,3, B min 4,2, C min 3,1, dan D min 2,2 didilatasikan dengan pusat dilatasi di titik P min 3,4 dan faktor skalanya adalah 3, maka bayangan dari hasil dilatasi tersebut dapat dilukiskan dengan pertama, menentukan titik P dan menggambar bidang A, B, C, D pada bidang koordinat. Yang kedua yaitu membuat garis dari titik P sehingga P aksen sama dengan 3PA, PB aksen sama dengan 3PB, PC aksen sama dengan 3PC, dan PD aksen sama dengan 3PD sehingga diperoleh titik-titik koordinat bayangan sebagai berikut. A aksen sama dengan negatif 3,1, B aksen negatif 6, negatif 2, C aksen negatif 3, negatif 5, dan D aksen 0, negatif 2. Bayangan dapat dilukis dengan menghubungkan titik-titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, gambar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang berwarna merah tersebut merupakan hasil dari dilatasi dengan pusat dilatasinya yaitu titik P negatif 3,4. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi rotasi dan dilatasi. Untuk selanjutnya, kalian dapat mengerjakan latihan 3.3 halaman
169 pada buku paket, yaitu nomor 1, dan latihan 3.4 halaman 179 nomor 1 dan 2. Baik, itu tadi materi yang telah kita pelajari pada kali ini, yaitu mengenai dua jenis dari transformasi, rotasi dan dilatasi. Untuk tugas, saya kirimkan melalui WhatsApp group. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.